Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, BP 1911-3008 dari kelompok 6 Praktikum Sumber Tenaga Pertanian. Saya akan menjelaskan tentang aki. Pertama, pengertian. Aki adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Jadi arus listrik yang dihasilkan di sini berupa tegangan DC ataupun disebut dengan arus atau tegangan searah. Pada garis besar, aki terbagi menjadi dua, yaitu aki kering dan aki basah. Kali ini kita akan membahas mengenai komponen dan prinsip kerja aki kering. Komponen aki kering. 1. Kotak aki. Terdapat di bagian luar aki yang berfungsi sebagai rumah atau wadah dari komponen aki. Kedua, tutup aki. Pada aki kering, komponen ini berada di atas dan tidak boleh dibuka. Tutup aki berfungsi sebagai penutup lubang aki pada wadahnya, sehingga aki tidak mudah tumpah. Yang ketiga, plat aki. Berada dalam kotak aki. Plat aki berperan dalam proses reaksi kimia saat baterai bekerja. Plat ini ada dua buah, yakni plat positif dan plat negatif. Untuk plat positif dibuat dari logam timbal peroksida PbO2, sedangkan plat negatif hanya dibuat dalam logam timbal Pb. Yang keempat, separator. Berada di antara plat positif dan plat negatif. Separator bertugas untuk memisahkan atau menyikat plat positif dan negatif agar tidak saling bersinggungan, yang dapat menimbulkan short alias hubungan arus pendek. Yang kelima, sel. Sel adalah ruangan dalam wadah bentuk kotak-kotak yang berisi cairan aki, plat positif dan negatif. Berikut separatornya. 6. Terminal aki. Bagian ini terdiri dari terminal positif dan juga terminal negatif. Keduanya berada di atas wadah, karena merupakan ujung dari rangkaian plat-plat yang nantinya dihubungkan ke beban arus, macam lampu dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kerja aki. Prinsip kerja aki. Pada saat aki dipakai, kedua elektrodanya perlahan-lahan akan menjadi timbal sulfat. Hal itu disebabkan kedua elektrode bereaksi dengan larutan asam sulfat pada reaksi itu. Elektrode timbal melepaskan banyak elektron, akibatnya terjadi aliran arus listrik dan plat timbal dioksidanya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari aki kering. Pertama, portable atau gampang dibawa kemana saja karena bentuknya kecil. Yang kedua, harganya lebih murah dibandingkan dengan solar cell. Selanjutnya, kekurangan aki kering. Jika aki rusak, sulit untuk diperbaiki karena harus membuka segel atau penutup aki yang berada di atas. Yang kedua, aki kering tetap harus diganti dengan yang baru ketika sudah mencapai usia penggunaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.